Nah, selanjutnya untuk tutorial yang arahan fungsi lahan part ketiga, kita akan memasukkan data-data berdasarkan klasifikasinya. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, Untuk klasifikasinya sendiri, saya sudah kirimkan di grup. Jadi kalian tinggal download. Nah, seperti ini. Ada hujan, kemudian tanah, lereng, dan ini nanti yang tahap terakhir. Oke, langsung saja kita masuk di ArcGIS. Kita buka yang bagian hujan. Di sini saya sudah membukanya. Kita buka bagian hujan, kemudian klik kanan, Open Attribute Table. Di sini kita klik yang bagian Add Field. Di sini kita beri nama hujan. Kemudian untuk type-nya kita beri nama text, kemudian OK. Setelah itu table option lagi, kemudian add field. Di sini kita beri nama klasifikasi hujan. Kemudian untuk type-nya itu text, OK. Di sini kita perbaiki dulu namanya. Di alias klasifikasi hujan. Oke. Selanjutnya kita klik bagian table option lagi, add field, kemudian kita beri nama skor hujan. Untuk type-nya di sini kita beri double. Nah, setelah itu kita akan isi tabel ini berdasarkan data yang ada. Kita minimize dulu. Sebelumnya kita harus klik editor, start editing jika ingin menulis di dalam tabel. Continue. Nah, kita klik yang bagian ini. Kita lihat bagian yang terselect. Nah, untuk bagian ini yaitu yang terselect adalah 2, dia masuk dalam klasifikasi 2. Klasifikasi 2 itu 2000 mm per hari. Untuk klasifikasinya kita perkecil dulu. Ini juga kita perkecil. Kita perbaiki dulu, mungkin ini kita hilangkan saja dulu. Nah, ini masuk dalam kategori 2, 2000 mm per hari, itu masuk rendah. Untuk skornya 20. Kemudian poligon yang kedua kita cari. Ini masuk dalam 4. Lebih besar dari 2250 mm per hari. 2250 itu masuk dalam kategori sedang dengan skornya 30. Lanjut untuk poligon yang ketiga, ini 4. Nah, selanjutnya untuk poligon ini masuk dalam kategori 4, jadi lebih besar dari 2250 mm per hari. Kemudian klasifikasinya
sedang, skornya 30. Lanjut, untuk poligon ini masuk dalam 1, jadi kurang dari 1750 mm per hari. Di sini kategorinya rendah, baru di sini skornya 20. Lanjut, ini kategorinya 3, masuk ke 3, jadi 2250 mm per hari. 2250, jadi dia masuk dalam sedang. Di sini skornya 30. Dan yang terakhir, untuk poligon ini 1 itu kurang dari 1750. Bentar. 1750 mm per hari. Ini masuk dalam kategori rendah. Skornya 20. Nah, setelah itu kita klik bagian editor, kemudian save edit, kemudian editor kembali, stop editing. Kemudian kita minimize dulu, kemudian kita buka peta tanah di folder dimana kita simpan untuk yang ArcGIS-nya. Kita buka dulu tanah, karena kebetulan di sini yang terbuka tanah. Sama caranya, kita mau isi data di attribute table-nya, kita klik dulu table of contents, kemudian di sini kita klik kanan, kemudian open attribute table. Di sini kita klik bagian table options, kemudian add field. Kita harus close di sini karena ada. Kita klik bagian table options, kemudian open attribute table. Di sini kita add field. Cannot add field to the selected table features because it is other application users. Jadi mungkin di sini kita tidak bisa melakukan add field kalau misalnya kita juga membuka ArcGIS seperti ini. Kita membuka banyak ArcGIS, jadi dia tidak bisa tidak bisa add field. Coba kita mulai pada lereng. Kita klik bagian Windows, kemudian table of contents, kemudian lereng, kemudian klik kanan, open attribute table, kemudian add field. Nah, jadi ini salah satu pelajaran bagi kita. Kalau misalnya tidak bisa add field, itu kemungkinan karena teman-teman membuka ArcGIS terlalu banyak. Harusnya cuma ada satu, seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita beri nama lereng. Kemudian untuk type-nya kita beri teks. Oke, kita perkecil dulu. Kemudian kita klik lagi untuk add field. Di sini kita beri nama klasifikasi lereng. Di sini untuk type-nya kita klik bagian teks, kemudian oke. Kita mau rapikan dulu. Di sini kita perbaiki namanya, properties, kasih
salah. Lereng. Oke, setelah itu kita klik bagian table option, kemudian add field. Di sini kita beri nama skor lereng. Untuk type-nya kita klik bagian double, kemudian oke, yes. Kita perbaiki lagi, kurang G. Oke, setelah itu kita buka data, bentar, klasifikasinya. Kita buka data klasifikasinya dulu. Kita mau isi. Ini kita close saja dulu. Nah, ini kita simpan di bawah supaya lebih memudahkan. Ini juga kita kecil saja dulu. Nah, seperti ini. Pertama-tama jangan lupa untuk klik bagian Start Editing. Kemudian kita klik bagian Polygon. Di sini kita lihat ini masuk dalam kategori 2. Berarti 8 sampai 15%. 8 sampai 15% itu masuk dalam landai skornya 40. Landai baru skornya 40. Kemudian yang kedua yaitu kita cari dulu. Kedua mana? Oh, ternyata di atas 5. Yang kedua masuk dalam kategori 5, berarti lebih dari 40. Untuk lebih dari 40 sangat curam, skornya 100. Skornya 100, kemudian lanjut di Polygon ini 4. Masuk dalam kategori 4. Kita lihat 25 sampai 40%. 25 sampai 40%. Di sini masuk dalam curam 80, curam 80. Lanjut di sini poligonnya 3. Berarti 15 sampai 25%. 15 sampai 25% itu masuk miring 60. Miring di sini 60. Lanjut kita lihat ini masuk dalam kategori 2. Berarti 8 sampai 15%. Diperhatikan baik-baik ya, kalau misalnya saya melakukan kesalahan, kalian bisa perbaiki. 8 sampai 15% masuk landai 40. Kemudian selanjutnya poligon ini 5. Dia masuk 5, berarti lebih dari 40%. 40% berarti sangat curam. Di sini 100. Lanjut poligon ini 3. 3 di sini kita lihat 15 sampai 25%. 15 sampai 25% miring 60. Skornya 60. Kita naik
matikan dulu. Lanjut, poligon ini 1, kurang dari 8%. 8% datar 20, skornya 20. Perhatikan baik-baik ya. Saya pernah dapat pengalaman, nanti ada proses, maksudnya proses disatukan yang klasifikasinya sama. Usahakan kita perhatikan di sini huruf besar dan huruf kecilnya. Jangan sampai hanya gara-gara misalnya di sini miring, tapi ini satunya masuk dalam saya lupa untuk mengkapitalkan huruf M-nya, itu akan berbeda nanti klasifikasinya. Jadi harus betul-betul kita perhatikan hurufnya begitu. Lanjut, poligon selanjutnya itu 2, masuk dalam kategori 8-15%. 8-15%, landai 40. Landai 40. Lanjut, poligon ini empat, dia masuk dalam 25-40%, sampai 40%, 25 sampai 40%, itu curam sini 80. Kemudian untuk poligon selanjutnya itu masuk 5, berarti lebih dari 40%, kurang lebih dari 40%. 40% sangat curam 100. Sangat curam. Di sini 100. Kita bawa ya. Lanjut, ini 3. 15-25%. Di 15-25% miring 60. Miring di sini 60. Lanjut, poligon mana nih? Nih. 3 5-25%. 15-25%. 15-25%, miring 60. Miring di sini 60. Lanjut, di poligon yang terakhir itu masuk 4. Untuk 4 25-40%. 25-40%. 25-40% itu curam 80. Curam di sini 80. Oke. Saya mau lihat dulu kembali. Nah, kemudian kita klik bagian editor, save edits, kemudian editor lagi, stop editing. Kemudian kita close saja dulu. Kemudian kita save dan kita tutup. Selanjutnya yaitu untuk peta ketiga, yaitu tanah. Kita cari folder penyimpanannya, tanah. Kita buka dulu, agak lama. Nah, kemudian kita lanjut yang bagian peta tanah. Caranya sama. Kita munculkan dulu table of contents-nya, kemudian kita klik kanan bagian tanah. Kita buka open attribute table-nya. Di sini kita klik bagian table option, kemudian add field.
kita beri nama tanah. Untuk type-nya kita beri teks. Nah, kita perkecil dulu. Kemudian kita klik table options, kemudian add field. Di sini kita beri nama klasifikasi tanah. Kemudian untuk type-nya kita beri teks. Oke. Kita perbaiki dulu penamaannya. Kasih tanah. Oke. Kemudian lanjut kita klik table options, kemudian add field. Di sini kita beri nama skor tanah. Skor tanah. Kemudian type-nya kita beri double seperti ini. Kita turunkan dulu. Kita close saja dulu ini. Kemudian kita klik editor, start editing. Oke. Continue. Kita klik segitiga yang di bawah ini untuk menselect. Nah, untuk yang bagian yang pertama itu masuk dalam 7. Itu masuk dalam 7 klasifikasinya. Untuk 7 itu Mediteran. Klasifikasinya Mediteran agak peka, skor 45. Agak peka, skornya 45. Kita lanjut di poligon yang kedua. Ini masuk 5. Jadi latosol masuk di kurang peka, skor 30. Kurang peka, skornya 30. Lanjut, ini masuk 3. Aluvial tidak peka, skornya 15. Tidak peka, skornya 15. Lanjut, 6. Grumusol itu peka, skornya 60. Peka 60. Lanjut poligon yang keempat. Lanjut untuk poligon selanjutnya, yaitu masuk dalam 2. Kambisol agak peka 45. Agak peka di sini 45. Lanjut, ini 1. Regosol masuk sangat peka 75. Sangat peka di sini 75. Kemudian lanjut, ini 1. Regosol. Bentar. Ini tadi 1 ya. 1 regosol. Ini juga 1 regosol, oke. Regosol sangat peka 75. Lanjut, ini 5. Latosol kurang peka 30. Kurang peka 30. Lanjut, ini 6.
Grumusol PK 60, PK 60. Kita lanjut yang 9. Ini masuk 6. Grumusol itu PK 60, PK 60. Lanjut yang selanjutnya 2. Kambisol bentar. Kambisol agak peka 45. Agak peka 45. Nah, selanjutnya kita close saja dulu, kemudian editor, save edit, editor lagi, stop editing. Selanjutnya kita mau menggabungkan semua ini, tapi terlebih dahulu kita buat dulu folder. Kita buat new folder, kita beri nama intersect. Selanjutnya kita buka ArcGIS baru, kita klik Windows, kita munculkan dulu table of contents-nya, kemudian kita perkecil dulu. Kita buka ArcGIS untuk hujan, kita munculkan dulu table of contents-nya. Nah, untuk hujan ini kita drag masuk ke dalam layers. Oke, akan muncul seperti ini. Kemudian kita tutup, kemudian lereng. Kita munculkan dulu table of contents-nya. Setelah itu kita drag masuk. Nah, begitupun dengan tanah. Kita munculkan dulu table of contents-nya. Kemudian kita drag masuk ke dalam peta. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan intersect. Caranya yaitu kita klik bagian geoprocessing, kemudian klik intersect. Kita tunggu. Setelah itu, untuk input features-nya, kita pilih hujan. Kita tunggu. Hujan, kemudian lereng, kemudian tanah. Untuk output feature-nya, kita atur penyimpanannya ke dalam folder intersect yang sudah kita buat. Kita cari di connect to folder, this PC, data,
Kemudian kita klik bagian intersect, oke. Kita beri nama intersect. Save. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Maka akan muncul seperti ini. Di sini akan ada muncul intersect berhasil. Lalu kita mau cek dulu atribut tabelnya. Field. Di sini kita klik bagian table options, kemudian add field. Di sini kita klik score total. Kemudian kita beri double untuk type-nya. Kemudian kita mau input add field lagi. Add field, kemudian kita beri nama arahan fungsi lahan. Untuk type-nya yaitu double. Oke. Di sini kita mau perbaiki dulu. Kita properties fungsi lahan. Oke. Arahan fungsi lahan. Nah, selanjutnya kita di bagian skor total itu kita klik kanan, kemudian kita field kalkulator. Di sini kita klik yang bagian skor hujan, klik 2 kali, kemudian tambah skor lereng, tambah lagi skor tanah, kemudian oke. Nah, skor totalnya seperti ini. Kemudian kita klik bagian select by attribute. Kemudian kita select by attribute. Di sini kita mau sesuaikan dengan data yang ini. Kita klik untuk yang pertama yaitu skor total. Skor total kurang dari sama dengan 124 and lereng kemudian kurang dari sama dengan di sini 8%. Di sini 8%. Kita klik get unique values. Nah, kemudian kita apply. Di sini akan terselect begitu. Kemudian kita klik kanan, kemudian calculate geometry, bukan. Kemudian kita klik kanan, kemudian fill kalkulator. Di sini kita beri nama kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Kawasan budidaya tanaman semusim
dan permukiman. Oke, kemudian kita oke. Oh ya. Ada kesalahan di sini. Harusnya di sini formatnya itu teks. Kita kembalikan dulu. Kemudian kita klik ini add field, arahan fungsi lahan. Di sini teks. Oke. Setelah itu kita ulangi dulu. Kita select by attribute. Kemudian kita klik kanan, field kalkulator, kawasan budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Oke, nah di sini akan dimunculkan secara otomatis begini. Lanjut, kemudian untuk yang kedua yaitu skor total. Kita hapus saja dulu ini. Skor total, kemudian kurang dari sama dengan 124 and lereng lebih besar 8. Nah, ini kemudian kita apply. Kemudian kita klik sini, baru klik kanan, field kalkulator. Di sini kita beri nama kawasan budidaya tanaman tahunan. Kawasan budidaya tanaman tahunan. Setelah itu kita okekan. Nah, lanjut untuk yang ketiga. Yaitu skor total lebih besar sama dengan skor total lebih besar sama dengan 125 and skor total kurang dari sama dengan skor total kurang dari sama dengan 175. Kemudian kita apply, kita klik kanan, kemudian field kalkulator. Di sini kita beri nama kawasan penyangga. Jangan lupa untuk memberikan tanda petik kawasan penyangga. Dan yang terakhir yaitu skor total. Kita hapus saja dulu. Skor total, kemudian lebih besar dari 175. Apply. Kemudian kita klik kanan, field kalkulator. Di sini kita beri nama kawasan lindung. Kemudian kita beri tanda petik. Kemudian kita okekan. Nah, semuanya sudah terisi seperti ini. Selanjutnya, setelah seperti ini, maka kita tutup saja dulu. Kemudian kita akan melakukan dissolve.
kita akan melakukan dissolve. Pertama-tama kita ke folder dulu. Kita buat folder new folder dan kita beri nama dissolve. Setelah itu kita kembali ke ArcGIS. Di sini kita klik bagian geoprocessing, kemudian dissolve. Lalu masuk di input features-nya, kita pilih intersect. Kemudian untuk outputnya kita atur di folder yang telah kita buat. Di sini kita beri nama peta arahan fungsi lahan. Setelah itu kita save. Di sini kita select all saja dulu. Kemudian kita ulangi, klik geoprocessing, kemudian dissolve, input features-nya intersect, kemudian untuk outputnya di sini kita beri nama peta arahan fungsi lahan, kemudian kita save. Di sini kita select all, kemudian kita oke-kan. Kita tunggu proses dissolve. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Proses dissolve telah berhasil. Kemudian kita coba untuk open attribute table. Kita mau menyederhanakan. Di sini kita klik properties. Kemudian klik bagian fields. Di sini kita centang bagian semuanya, bukan semuanya, kita sisakan bagian total score dan arahan fungsi lahan. Oke. Setelah itu kita hilangkan dulu outline-nya, no color. Nah, setelah itu kita pergi ke properties, kemudian ke simbology. Di sini kita klik kategoris. Di sini kita klik bagian arahan fungsi lahan, kemudian kita beri color. Kemudian kita oke-kan. Nah, akan muncul seperti ini. Kita mau properties dulu. Kita mau hilangkan yang bagian no color. Nah, akan seperti ini hasilnya. Ini warnanya masih kurang bagus. Sebenarnya ada aturannya. Intinya ada kawasan penyangga, lindung, kemudian budidaya tanaman musiman dan lain-lain. Ini tinggal kita tinggal kita layout begitu.